Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses. Nah, kita sedang lagi ada di Permata Hijau Suites dan saya mau ajak teman-teman untuk lihat nih living experience-nya Miss Chinese. Setelah memenangkan kompetisi Miss Chinese, mereka akan merasakan bagaimana nyamannya tinggal di Permata Hijau Suites. Mungkin Anda yang penasaran juga ingin merasakan. Nah, bisa lihat video berikut ini. Kita akan lihat bagaimana nih activity-nya Miss Chinese 2021 ini merasakan living experience at Permata Hijau Suites. So, simak video berikut ini. Let's go! Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, ini kita lagi ada di unit di Permata Hijau Suites dan kita lagi mau ketemu Miss Chinese nih. Saya mau ajak teman-teman lihat yuk Miss Chinese. Wih, halo, welcome Miss Chinese semua, cantik-cantik semua ya. Woo! Selamat datang di Permata Hijau Suites, enjoy. Ini nggak di prospek lagi ya, nggak di ospek. Maksudnya ya, thank you ya. Kita juga ada sedikit goodie bag, yes, buat Miss Chinese nih. Thank you semua. Congrats ya, udah menangkan. Ini ada culinary. Boleh kenalan dong, culinary namanya siapa? Halo, nama aku Dewi Paramita, panggilannya Mita. Aku Miss Chinese Indonesia Culinary 2021. Wih, Mita. Kemudian juga medical. Halo, nama saya Maria Stefani, saya Miss Chinese Indonesia Medical 2021. Oke. Kemudian Miss Eko. Halo semuanya, nama saya Ni Chandra, saya Miss Chinese Indonesia Eco Art. Wah, oke, sip. Nah, kita mau kasih ada ini. Yes. From Style. Oke, thank you so much. Yes. Nah, ini sama ada request. Nah, untuk mencantik juga ada bulu mata. Ini ada bulu mata, ya kan? Ada baju juga. Sangat perlu nih kok. Perlu ya? Iya dong, perlu dong, ya kan? Yes. Sekali lagi thank you so much. Subtil, yes, subtil ya. And this is for you. Thank you. Yes. Oke. Tunjukin. Tadi kita udah ketemu sama 3 personil dari Miss Chinese. Sekarang kita ketemu lagi nih. Kita langsung yuk. Halo. Wah, cantik-cantik. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan Miss Chinese Tourism. Turis ya? Oke, berarti lu sih hafal nih daerah-daerah pariwisata. Kemudian juga culture dan Miss Chinese Indonesia. wih, ini yang pasti yang number one-nya saya. Ini. Wow, gitu ya. Oke, nah boleh perkenalan dong, namanya siapa dari kamu dulu, siapa namanya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita, Miss Chinese Indonesia Tourism 2021. Wow, Yunita. Iya. Oke, kemudian? Halo, nama aku Sharon Sultania, Miss Chinese Indonesia Culture 2021. Oke, yang number one-nya nih. Halo semuanya, Tajahal. Nama saya Marcella Mulyawan, Miss Chinese Indonesia 2021. Wih, mantap. Dan kami adalah, gitu ya. Dan kami adalah. Oke, teman-teman semuanya, ini kita ada hadiah ya buat teman-teman semuanya. Silakan diberikan. Yes. Yang paling penting adalah itu. Wah, dapat Iya. bulu mata spesial. Biar cetar setiap hari. Biar cetar loh, ya kan? Biar eksis, biar cetar. Oke. Nah, tadi pasti penasaran ya. Nah, mau di unboxing, biar tahu isinya apa sih. Bukan isi bulu matanya, isi ini. Kalau bulu mata itu aja. Pasti dibutuhkan banget. Pasti dibutuhkan banget ya bulu mata ya. Oke. Kita mau foto. Pakai foto. Nah, silakan, semoga bermanfaat. Nah, ini juga.
teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini luar biasa nih. Ini memenangkan kompetisi Miss Chinese. Dan juga ini narasumber cantik-cantik semua. Please welcome ada Miss Chinese 2021 ya. Halo! Halo. Apa kabar? Halo. Wow, wah kalau hari ini saya kesempatannya senang sekali nih bisa ngobrol sama wanita-wanita cantik nih. Thank you ya sebelumnya. Oke, nah ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita mau kenalan dulu nih ya supaya semuanya bisa berkenalan juga dengan teman-teman semua nih dari Miss Chinese. Oke, nah saya mau tanya dulu nih pertama. Buat halo, Maria Stefani, silakan dong memperkenalkan diri nih Maria. Halo, Kak Ciahau. Perkenalkan, saya Maria Stefani. Saya tahun ini 25 tahun. Terus asalnya itu lahir, terus sampai SMA di Bangka, lalu kuliah udah di Jakarta, dan sekarang udah stay di Jakarta. Oke, Pangkal Pinang atau di mana nih? Saya di Mentok, Oh di Bengkok. Bangka Barat. Oke, kebetulan papa saya di Pangkal Pinang nih. Wow. Halo papanya Kak Ruby. Iya, keren. Wow, jadi asal dari Bangka usia 25. Pak, pekerjaan sebelumnya apa nih Maria? Aku sampai sekarang jadi content creator juga. Terus marketing juga. Jadi ada hubungan dengan bisnis sih kok. Oke, content creator ini kamu lebih ke apa? Content creator yang lebih ke apa Maria? Aku lebih ke sosial media untuk konten strateginya sih kok. Wow, keren banget nih. Nah, Maria, apa sih alasan kamu ikutan acara ini nih, Maria? Kalau ditanya alasannya apa, satu karena sebagai orang Tionghoa, saya merasa banyak sekali anak-anak milenial di luar sana itu tidak tahu lagi yang namanya budaya. Di mana budaya ini mungkin kalau orang-orang tua, kebetulan juga saya join di organisasi Tionghoa juga, organisasi HK, di mana mereka sedang beregenerasi. Nah, dari sinilah saya melihat orang-orang tua atau senior-senior itu menantikan adanya generasi milenial yang mau mempromosikan budaya mereka dan regenerasi ini bisa terus ada. Tapi kalau misalnya orang tua yang which is saya di organisasi itu range umurnya bedanya cukup jauh ya, kok 10-20 tahun gitu loh. Gimana mereka bisa in touch dengan yang namanya milenial. Nah, melalui passion saya di bidang branding juga, saya branding enthusiast, juga urusan sosial media, saya mempergunakan skill dan passion saya untuk yang namanya kita mempromosikan budaya Tionghoa dengan cara yang modern pastinya kok. Wow, dengan cara yang modern nih, keren banget nih. Oke, nah Maria, bicara soal ini nih, kamu kan udah memenangkan kompetisi ini. Nah, memenangkannya apa nih? Sekarang dapat jadi jabatan apa nih, Maria? Oke, kalau aku sendiri bersyukurnya dapat gelarnya medical kok. Medical. Betul, dan di mana sekarang sedang pandemi. Nah, ini balik lagi, saya pakai sosial media saya untuk banget awareness juga. Ayo, teman-teman milenial, ya kita boleh berkarya as mungkin influencer. Banyak excuse kayak, saya nggak bisa bikin konten gitu loh, karena lagi pandemi. I think itu bukan menjadi sebuah excuse ya, dimana kita kalau orang kreatif, pasti akan tetap kreatif gitu loh, apapun kondisinya. Wow, keren. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Maria. Tetap stay tune ya, Maria ya. Sekarang saya menuju ke Yeni Chandra. Hai Yeni. Hai, selamat pagi, Kak. Yes, Yeni. Nah, Yeni boleh perkenalan juga dong nih. Yeni asalnya dari mana, kemudian usia dan juga yang lainnya. Silakan Yeni. Oke, baik semua. Halo teman-teman. Nama saya Yeni Chandra. Tahun ini saya berumur 26 tahun. Saya berasal dari Riau, Temilahan, Indragiri Hilir. Riau. Mantap. Jadi, perjalanan saya panjang nih, teman-teman. Jadi, saya harus menuju ke pusatnya Riau dulu di Pekanbaru untuk ke airport untuk menuju ke Jakarta selama 8 jam naik mobil. Ya. Wow, jadi selama ini di Riau ya? Ini baru kapan nih datang ke sini, Ian? Kebetulan datang ke Jakarta pas pertama kali ada pemotretan ini kok. Wow, welcome ya ke Jakarta ya Yeni ya.
Nah, kalau Yeni sendiri sebelumnya apa pekerjaan saat ini apa sih Yens? Saat ini pekerjaan ini sebagai seorang accounting di sebuah perusahaan. Kebetulan passionnya ini di accounting juga kok. Oke, passionnya di accounting. Nah, apa nih yang membuat Yeni seorang accounting bisa ikutan Miss Chinese ini? Ya, ini berpikir karena umur ini sudah 26 tahun juga, mungkin ini ingin menciptakan sesuatu yang bisa dibanggakan dalam diri Yeni. Ini ingin melakukan sesuatu out of my comfort zone. Jadi melakukan sesuatu di luar zona nyaman Yeni. Jadi mencoba sesuatu yang baru. Karena ini juga pertama kali Yeni masuk ke bidang pageant. Oke, nah Yeni sendiri nih dapat gelar apa nih atau memenangkan kompetisi gelar apa nih ya? Yeni masuk ke Eco Earth kok. Eco Earth. Ya. Apa nih nanti nih Eco Earth tugasnya? Tugas dari Eco Earth ini mungkin kita bisa mengembangkan seperti sekarang kan mungkin banyak menggunakan plastik-plastik ya kok. Mungkin kita bisa mempromosikan atau memberikan contoh kepada teman-teman lebih mengurangi bahan plastik dan sebagainya lainnya. Oke, sip. Nanti kita ngobrol lagi ya ini ya. Thank you Yeni, congrats ke Yeni. Kemudian kita ada juga Dewi Paramita. Ya, halo Dewi. Apa halo kabar? kok. Baik, kabar baik. Wow, Dewi sekali lagi congrats juga ya. Dewi boleh kenalan juga nih asalnya dari mana, usia dan juga pekerjaannya Dewi. Halo semuanya, Tachihao. Namaku Dewi Paramita, Tsumeini. Tahun ini usiaku 22 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai sekretaris di salah satu bank swasta di Indonesia. Wow, sekretaris ya. Nah, gimana nih alasannya sekretaris bisa ikutan kompetisi ini? Sebenarnya pertama kali tahu Miss Chinese itu dari rekan kerja kok. Nah, terus direkomendasiin coba ikut ini gitu. Terus pas dilihat-lihat juga rasanya mungkin Miss yang lain itu sudah cukup besar ya, dan Miss Chinese ini mungkin belum banyak yang tahu karena kan juga masih baru ya kok, tahun ini penyelenggarannya baru tahun yang kedua. Nah, tapi kita menyadari di sini kalau sebagai seorang Miss Chinese nanti aku pengen gitu menjadi representasi dari wanita-wanita Tionghoa di Indonesia dan bisa menjadi suara mereka gitu. Apa yang sebenarnya pengen disampaikan? Seperti tadi kata Cimaria juga, generasi muda, apa sebenarnya yang pengen mereka sampaikan? Jadi lebih ke pengen menjadi suara sih kok, dan punya power untuk menginfluence orang-orang. Jadi bisa tetap melestarikan budaya kita di Indonesia. Mantap. Oke, tadi kalau Dewi asalnya dari mana nih? Dan sekarang aktivitasnya di mana Dewi? Oh ya, kalau aku sih lahir dan besar di Bekasi, cuman saat ini karena kerja, jadi aku domisilinya di BSD. Oke, BSD masih Jabodetabek ya. Iya, dan tahun ini aku sebagai Miss Chinese Indonesia Culinary 2021. Culinary, jadi kuliner gitu ya? Iya, betul. Wah, mesti hunting makanan-makanan enak nih. Tuh, ya kan? Ajak Korubi nanti ya. Boleh dong, dengan senang hati. Saya senang hati kita nanti nge-vlog atau apa ya gitu ya. Kuliner-kuliner yang unik-unik gitu ya. Oke, Dewi sukses ya Del. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya Mat. Oke, thank you kok. Yes, kemudian juga ini ada berikutnya ada Yunita. Ya, totalnya ada 6 orang nih ngobrol, senang sekali nih saya bisa ngobrol. Halo Yunita. Halo kok. Yes, Yunita. Hao. Nah, Yunita, kalau Yunita nih boleh perkenalan juga nih asal, pekerjaan saat ini dan juga kegiatannya. Silakan Yun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Hao Meisin, Miss Chinese Indonesia Tourism 2021. Saat ini saya sedang berdomisili di Tangerang ya kok, tapi saya lahirnya itu di Tanjung Pandan dan besarnya itu di Batu Raja, Sumatera Selatan, dan juga sempat besar juga di Palembang. Jadi pindah-pindah sih gitu. Masih bisa Wong Kito Galo gitu. Iya, Wong Kito Galo. Oke. Nah, kalau Yunita sendiri usia berapa dan apa nih aktivitasnya? Kalau sekarang tahun ini Yunita usianya 23 tahun dan sekarang juga Yunita bekerja sebagai desainer dan juga konten strategi di salah satu perusahaan fashion retail di Indonesia. Wow, keren banget nih desainer ya. Jadi kamu desainer baju gitu ya? Aku desainer sepatu dan tas kok, dan juga perhiasan.
gitu. Wow, sepatu dan tas. Nah, Iya, selain jadi desainer, aku juga sebagai konten sosial media juga, influencer di Instagram. oke, oke, oke. Yang berhubungan sama tadi sepatu, tas ya, dan juga fashion ya, related semua ya. Wow. Iya, Jadi apa sih menjadi alasan kamu nih untuk mengikuti kompetisi ini nih? sebenarnya kalau untuk ikut Miss Chinese Indonesia ini sudah pageant kedua yang Yunita ikuti. Oh, Memang pageant dari kedua awal ya? Yunita merasa, Heeh, iya, sudah ada passion di bidang heeh. pageant ya, kok ya. Oke, sebelumnya apa? Sebelumnya ikut apa? Aku ikut HK Aku Amo Jakarta di Oh, tahun 2018. oke, yes, 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 yes. Ya, jadi ikutan di sini lagi ya. Oke, dan kamu dapat untuk tourism ya, Iya, tugas tourism ya. Oke, wow. Jadi ini nih. Nah, tadi karena kamu emang passion juga ya di dunia ini ya. Iya, iya, iya. Memang kalian memang semua cocok sih. Kalian selain semuanya memang. fashion juga menurut aku generasi muda sekarang itu banyak banget ya kok yang sudah tidak mengenal kebudayaan Tionghoa sendiri gitu loh. Oke. Apalagi di bidang pariwisata itu sebenarnya banyak banget akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan juga budaya Indonesia. Nah itu semakin memotivasi aku untuk ikut pemilihan Miss Chinese Indonesia ini agar semakin banyak generasi muda juga yang mengenal kebudayaan Tionghoa yang ada di Indonesia. Karena kebudayaan Tionghoa itu juga merupakan salah satu kebudayaan yang memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Wah, keren banget nih. Wah, mantep banget nih semuanya. Seneng banget nih. Oke, Yun, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke kok. Sekarang saya menuju ke Sharon. Hai Sharon. Halo, Halo Sharon. Yes, boleh perkenalan diri dong Sharon, silakan. Tachahau, saya Sharon Sylvania, usia 19 tahun, asal Jakarta, tapi raised in Tangerang. Dan saat ini aku masih kuliah, mau masuk semester 5, jurusan accounting, dan aktivitas sehari-hari biasanya konten juga, memanfaatkan konten digital dengan maksimal, kemudian syuting iklan juga, modal photoshoot, dan sekarang aku menjabat Miss Chinese Indonesia Culture. Culture. Wow, apa nih tugas kamu nih untuk culture? Yang pastinya untuk tetap mempertahankan budaya Tionghoa Indonesia yang menjadi bagian dari negara Indonesia itu sendiri. Kemudian gak cuma memperkenalkan, melestarikan, tapi juga mempersulit teman-teman untuk cari tahu, harus akan belajar tentang budaya Tionghoa Indonesia. Mantap. Kalau alasan kamu Sharon untuk mengikuti kompetisi ini apa Sharon? Yang pertama sih Sharon pengen cari pengalaman karena ini merupakan salah satu beauty pageant yang pertama kali Sharon ikutin, kemudian ingin mencoba suatu hal yang berbeda, dan istilahnya kalau makeup bisa dibeli, baju bisa dibeli, tapi pengalaman itu nggak bisa dibeli, seperti pilihanmu itu menentukan masa depanmu gitu. Dan Sharon ingin menjadi role model, influencer untuk teman-teman sekitar Sharon untuk tahu budaya Tionghoa Indonesia, karena seperti yang tadi Cici udah jelasin, banyak generasi muda yang kurang tahu tentang budaya Tionghoa Indonesia, dan kita sebagai generasi macan Asia harusnya bisa mempertahankan budaya ini menjadi suatu kebanggaan negara Indonesia. Karena kalau misalkan budayanya itu lumpuh ataupun langka, yang pastinya budaya dari negara Indonesia itu akan berkurang, karena itu kan merupakan salah satu ciri khas dari negara Indonesia sendiri. Oke, mantap Sharon, luar biasa nih. Masih kuliah padahal, tapi udah pemikirannya udah luar biasa. Mantap nih ke depannya. Oke, Sharon, thank you. Nanti kita ngobrol lagi, Sharon. Oke, thank you, Ko. Thank you, Sharon. Oke, next kita ada Marcella. Marcella, hai Marcella. Hai Kak Ruby, halo. Apa kabar Marcella? Baik sekali pagi hari Oke, ini. Marcella, boleh perkenalan lagi dong, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Marcella Mulyawan. 大家好，我叫吴映玲. Tahun ini saya berusia 22 tahun. Saya lahir dan besar di Jakarta. Ya, Jadi kan? berdomisili di Jakarta juga. Oke, Marcella. Marcella, saat ini Marcella kegiatannya apa sih? Oke, Marcella sendiri adalah seorang fashion designer dan jewelry designer. Jadi memang aktif di dunia bidang kreatif ya, produksi pakaian, perhiasan, aksesoris. Lalu di samping itu Marcella juga seorang penyanyi, serta Marcella juga melukis. Jadi sebenarnya dirinya sangat dipenuhi dengan
aspek-aspek seni. Jadi memang passionnya di arts. Wow, mantap nih passionnya di art nih. Oke, alasan Marcella ikutan kompetisi ini apa nih, Marcella? Sebenarnya kalau dari awal itu, ini my first pageant, jadi ini pengalaman pertama di pageant. Yang pasti satu pertama kali pas dengar Miss Chinese Indonesia, saya merasa ingin berkontribusi ya, karena melalui passion saya di arts, saya rasa saya bisa mengedukasi dan saya bisa membagikan konten-konten atau menginspirasi orang-orang dan generasi muda untuk bisa mengenal kebudayaan Tionghoa Indonesia. Karena contohnya ya, saya sebagai seorang fashion designer, saya sering mengolah kain batik Indonesia menjadi pakaian Chongsam yang notabene adalah sebenarnya pakaian yang terakulturasi antara Tionghoa dan Indonesia. Begitu. Jadi saya mungkin saya melihat Miss Chinese Indonesia ini sebagai satu platform ya atau wadah untuk kita bisa mengenalkan kebudayaan, menggunakan passion kita di situ dan berkarya di situ. Wow. Itu. Keren banget nih. Nah, Marcella, kamu setelah ini kan udah memenangkan kompetisi ini. Kamu dapat apa nih? Gelar apa nih? Jadi gelar Miss Chinese Indonesia 2021. Wah, ini dia. Miss Chinese Indonesia 2021. Nah, kita langsung next question nih. Rencana kegiatan apa yang akan kamu lakukan setelah kompetisi ini nih? Ini juga berlaku pertanyaan ke yang lainnya. Silakan, Marcella. Karena setelah kompetisi selesai kemarin, tidak hanya selesai sampai di situ ya, sebenarnya malah itu baru garis start untuk kita berkarya dan menunjukkan rekam jejak kita nantinya untuk kedepannya. Yang pasti kita kan juga berenam sebagai duta kebudayaan Tionghoa Indonesia. Dan kita harus dan wajib ya selalu untuk mengingatkan, melestarikan, serta membagikan kebudayaan-kebudayaan Tionghoa Indonesia kepada generasi muda. Terutama dimulai dari lingkungan paling dekat kita, mungkin teman-teman kita, followers kita di Instagram, seperti itu kok. Oh iya, dan tentunya di tahun depan ada Miss Chinese World, jadi yang internasional. Jadi ada waktu 12 bulan atau setahun untuk mempersiapkan di ajang itu. Oke, itu dari Marcella. Kalau dari Sharon gimana? What's next-nya nih, Sharon? Mungkin untuk rencana ke depannya sebenarnya kita udah bicarakan ya setelah malam grand final sampai saat ini juga, dan pastinya untuk tetap melestarikan memperkenalkan budaya Tionghoa. Kemudian mungkin banyak festival-festival budaya Tionghoa yang akan kita selenggarakan nanti ke depannya. Misalnya salah satunya contoh Festival Mooncake mungkin akan kita ramaikan di sosial media, kemudian kita promosikan mooncake-nya. Kemudian dari Sharon sendiri juga punya ketertarikan di bidang seni, salah satu itu seni tari, dan Sharon rencananya juga pengen buka free class untuk mengajarkan teman-teman tentang tari tradisional, nggak cuma tarian yang kekinian yang kayak hip hop, modern dance, tapi tari tradisional. Contohnya ada tari Lenggang Nyai, tari Coklek, dan berbagai tarian yang lain yang ada akulturasi budaya Tionghoa Indonesia. Tapi nggak cuma ada akulturasi budaya Tionghoa Indonesia juga, tapi misalnya ada budaya Jawa dan berbagai hal yang lainnya. Wah, keren banget nih. Itu tadi kita udah dengar dari Sharon. Kemudian bagaimana kalau Yunita? Apa nih rencana ke depannya dari Yunita nih? Silakan Yun. Iya, jadi aku tuh juga kebetulan sebagai founder dari Belajar Bersama Mandarin kok. Aku pengen benar-benar menginfluence teman-teman, apalagi generasi muda untuk belajar bahasa Mandarin. Online ya? Ketika di masa pandemi seperti ini, menurut aku hanya media sosial media ya yang dapat kita gunakan sebagai platform untuk belajar. Dan aku ingin membuat Instagram Belajar Bersama Mandarin itu semakin menarik, agar semakin banyak juga generasi muda yang join gitu. Jadi mereka bisa belajar basic gitu. Karena kita alangkah sayangnya gitu sebagai keturunan warga Tionghoa, tetapi kita tidak bisa bahasa Mandarin gitu. Setidaknya kita bisa percakapan sehari-hari ataupun mendengar gitu. Jadi dari Instagram itu saya berharap para generasi muda pun bisa mengenal bahasa Mandarin, dan juga tentunya kita nanti ke depannya akan ada banyak program-program memperkenalkan akulturasi budaya Tionghoa yang ada di Indonesia kok. Keren. Wah, Belajar Bersama Mandarin ini secara online ya tadi ya? Pasti kebanyakan secara online ya? Aku buka secara online. Wow, nanti aku selanjutnya juga pengen ngadain Zoom free class untuk teman-teman yang mau belajar tentang dasar-dasar bahasa Mandarin, seperti itu. Nanti saya ikutan ya?
Oke, siap. Nanti aku invite kok. Thank you, Yun. Oke Yunita, wah keren banget ini, mulia banget. Kita tadi ya melestarikan kebudayaan dan juga bahasa ya kan. Memang banyak nih, saya pun juga masih kurang. Thank you Yun, luar biasa. Kemudian saya menuju ke Dewi Paramita. Dew, apa nih rencana ke depan nih Dew? Kalau untuk rencana bersama Miss Chinese Indonesia, seperti yang Sharon sudah bilang tadi, kok kita sudah bahas juga bersama mungkin program kerja kita ke depannya untuk setahun. Bersama-sama kita berenam, nanti kita akan melaksanakan apa. Kalau aku secara pribadi sebagai Miss Chinese Indonesia Culinary, mungkin nanti karena sekarang juga masih PPKM dan lain-lain ya, mungkin tidak dianjurkan ya untuk kita keluar kok nongkrong-nongkrong. Reviewnya di rumah, review makanannya di rumah. Review makanannya di rumah. Kita pesan pakai yang pesan antar ya kok ya. Iya. Review makanan, memperkenalkan. Seperti yang Yunita bilang juga, mungkin sekarang lebih cocok pakai sosial media. Selain itu juga, aku rasa sekarang sih aku juga lagi join kok di kompetisi lain, tapi mungkin bukan di pageant juga. Aku mewakili Indonesia di Contact Center World Asia Pacific, sama di Indonesian Contact Center World. Jadi lagi ikut kompetisi lain juga. Dan menurut aku tidak harus di dunia pageant aja. Mungkin nanti kalau aku berkompetisi dan mengharumkan nama baikku sendiri, aku juga mengangkat nama Miss Indonesia dan juga Elgin Pageants. Betul sekali. Sukses ya. Mantap Dewi. Keren. All the best ya Dewi. Kemudian kita beralih ke Yeni. Yen? Oke, halo apa nih Yen? Dari Riau nanti ngapain nih Yen? Jadi kebetulan sekali nih, ini berasal dari sebuah daerah di Riau yang kebudayaannya itu masih kental semua kok. Jadi dari A sampai Z itu masih dilaksanakan semua. Jadi beruntungnya ini dari kecil udah menyaksikan semua itu. Nah dari ajang Miss Chinese inilah, ini ingin memperkenalkan budaya-budaya yang mungkin di luar kota besar udah pada hilang. Ini ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa setidaknya walaupun mungkin ada slash atau apa sama kepercayaan ya kok ya, mungkin setidaknya kita sebagai warga Tionghoa tahu bahwa itu adalah sebuah kebudayaan kita. Walaupun kita tidak melaksanakannya, kita bisa memberitahukan kepada generasi-generasi kita berikutnya nanti. Nah, karena pandemi juga, mungkin seperti teman-teman bilang, yang bisa kita lakukan sekarang hanya menggunakan sosial media ya kok. Hanya menggunakan internet. Nah, mungkin dari sosial media kita bisa memberitahukan kepada teman-teman bahwa hari ini nih kita melaksanakan festival ini nih, terus maknanya, sejarahnya, tentang pokoknya tentang festival ini berencana untuk mengeksposnya ke sosial media ini serta Instagramnya Miss Chinese Indo. Oke. Mantap, all the best ya Yen ya. Sukses, keren. Kemudian ke Maria. Nah, apa nih rencana yang akan kamu lakukan nih Mar? What's next-nya? Maria Stefani? Oke. Ya, hadir kok. Oke, silakan Mar. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau teman-teman kan tadi udah lebih ke sosial media campaign semuanya, ada yang mungkin dari daerah, ada yang masih dari Jakarta, ada yang dari rumah gitu ya kan. Nah, kalau Maria sendiri selain Miss Chinese Indonesia Medical, mengingatkan tentang prokes juga, lalu vaksin ya kan. Nah, aku juga nanti karena aku seorang sekjen di salah satu organisasi Tionghoa di Jakarta, aku akan mengadakan kolaborasi juga kok. Karena kalau yang namanya social media campaign, cara menarik orang untuk lebih antusias ikut kita, followers kita, nanti kerjasama lah kita, nanti ada giveaway, karena itu kan salah satu cara kita menarik orang untuk mau engage dengan kita. Betul, nah, betul. Semoga apa yang nanti kita semua rencanakan dan planningkan ini juga bisa bermanfaat dan bisa dicontoh juga oleh teman-teman milenial kita yang lainnya. Wah, thank you kok. Keren juga nih Maria. Oke, buat teman-teman semua nih, Maria juga. Nah, kalian kan juga merasakan nih dalam beberapa hari ini nih pengalaman enjoy. Selain juga di foto, ada dan juga video dan juga banyak hal kegiatan lainnya di Permata Hijau Suite. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana nih pengalaman kalian enjoy nikmatin di Permata Hijau Suite? Ya, kebetulan saya juga di Permata Hijau Suite nih. Gimana Maria dulu? Silakan Maria. Very enjoy kok, karena to be honest, aku juga tinggal di apartemen, tapi first time aku tahu ada apartemen milenial sekali, posisi letaknya very strategis, dan pastinya aku baru tahu ada tempat ininya kok, ada tempat apa namanya
berendam, apa sih namanya Jacuzzi kemarin? gitu? Nah Jacuzzi. itu, aku baru tahu ada apartemen yang very very lengkap banget, beserta ada lapangan basketnya juga. Pokoknya very very millennial. I'm so happy sih kok di sini kok. Pengalaman mana yang kamu sukai di fasilitas yang ada di Permata Hijau Suites ini, Mar? Kalau dari aku sendiri hampir semua sih kok, bukan hampir semua. Semua saking kalau misalnya aku ceritain, kayaknya ini durasinya habis di aku nih kok. Iya. Hampir semua ya. Oke, thank you ya Maria ya. Oke, kita menuju ke Yeni. Yen, gimana Yen pengalaman kamu nih Yen? Khususnya di Permata Hijau ya. Permata Hijau Suites ini amazing, luar biasa. Bagus banget kok. Kebetulan kita juga tinggalnya tuh di lantai 26. Jadi pas malam itu pemandangannya tuh bagus banget, view-nya tuh bagus banget. Dan juga berbagai fasilitas yang sangat lengkap ya di apartemen seperti ini. Karena jarang-jarang nih kok ada apartemen yang selengkap ini. Ada saunanya seperti tadi Maria bilang, gym, lapangan basket, dan lain-lainnya. Makanya ini sangat bahagia sih bisa diajak menginap di sini. Mungkin bisa di-extend lagi ya kok ya. Boleh, nanti kita bisa bicarakan. Hijau Suites. Oke, sama-sama Yeni. Oke, selanjutnya ke Dewi. Deo, nah, gimana Deo? Gimana pengalaman kamu nih stay di Permata Hijau Suites, Deo? Iya, jadi stay di Permata Hijau Suites aku sama kayak Yeni sih ya. Karena beruntungnya dapet kamar yang kasurnya tuh di gorden sebelahnya tuh langsung view kok. Jadi kalau udah matiin lampu malam-malam itu view kota Jakarta, lampu-lampu gitu. Kadang yang udah capek juga jadinya nggak tidur, malah jadi ngeliatin. Iya, bisa dapat inspirasi ya, Dewa ya. Cuma mungkin sayangnya karena kita juga banyak kegiatan photoshoot gitu, maksudnya nggak banyak bisa menikmati fasilitas juga ya. Cuma kita tahu sih fasilitasnya apa aja dan katanya free ya untuk seluruh orang yang stay di sini. Jadi itu seandainya mungkin kita kemarin punya banyak waktu luang, mungkin bisa lebih enjoy lagi. Cuma ini aja udah enjoy banget kok. Thank you so much Permata Hijau Suites. Oke Dewi, nanti gak apa-apa, nanti kita bisa atur lagi ya. Mungkin konten atau apa ya, kita bisa atur lagi. Oke, tadi kemudian Yunita, Yun, gimana Yun pengalaman kamu nih Yun? Menurut aku dari semua apartemen yang di Jakarta yang aku pernah datengin, ini apartemen yang paling lengkap ya fasilitasnya, mulai dari sauna, jacuzzi, semuanya ada. Bahkan menurut aku fasilitasnya itu lengkap banget. Dan ketika aku tuh misalnya udah kegiatan nih kok ya, udah kegiatan Miss Chinese Indonesia, masuk kamar tuh langsung feel-nya nyaman banget gitu untuk istirahat. Setelah itu juga view-nya emang bagus banget. Karena memang kebetulan kasur aku juga dekat dengan jendela, jadi kalau misalnya buka hordeng itu, aduh kataku cantik banget pemandangan Jakarta gitu. Dan fasilitasnya juga nyaman banget. Mulai dari desainnya itu juga aku lihat tiap kamar itu beda-beda ya kok ya. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan dengan taste kita sendiri. Kita tuh mau interiornya seperti apa gitu. Thank you Permata Hijau Suites. Oke, Yun, thank you juga. Oke, nah saya juga lihat kan foto kalian rame-rame itu di kolam renang, pemandangannya langsung lepas. Wah, gak berasa gak berasa di Jakarta ya. Berasa di tempat lain ya. Iya. Oke, selanjutnya Sharon, gimana menurut kamu nih Sharon? Senang banget yang pasti, soalnya ini apartemen menurut aku yang paling bagus karena banyak spot foto, estetik gitu, terus fasilitasnya lengkap, so comfy, dan berharap bisa stay lebih lama di sini karena udah nyaman banget sama apartemennya, terus servisnya juga oke banget. Kemudian yang paling aku suka itu ada saunanya yang tadi Cimari ada bilang, karena aku baru tahu di apartemen ada sauna gitu. Yes. Emang nggak semua apartemen memberikan fasilitas seperti itu. Jadi emang ini apartemen yang memberikan customize kesannya, ya. Apa sih yang diingini oleh orang? Kadang-kadang orang capek gitu kan, pulang kerja capek, mereka bisa enjoy, relax gitu kan ya di jacuzzi gitu sih. Yes, thank you Sharon. Selanjutnya terakhir nih kita menuju ke Marcella. Marcella, gimana nih sebagai Miss Chinese 2021 nih, experience kamu nih living di Permata Hijau Suites gimana?
Oke, kalau dari Marcella, yang pastinya yang pertama ditanya pasti bahagia dan senang banget. Udah dikasih kesempatan kenal langsung dan bisa tinggal langsung di Permata Hijau Suites yang sudah menjadi official apartment buat Roadshow Miss Chinese Indonesia 2021. Kalau dari aku, sama ya seperti teman-teman lainnya, karena memang benar-benar lengkap banget fasilitas-fasilitasnya. Yang mungkin tadi belum ke-highlight adalah ada kolam renang untuk water sportnya. Nah, itu tuh yang unik menurutku juga, karena di apartemen-apartemen lain, jujur belum pernah lihat nih ada water sportnya. Jadi kita bisa nyobain pengalaman baru ya. Dan aku juga kemarin di bawah tour ada library-nya juga. Jadi memang benar-benar dikonsepkan fungsional sesuai dengan kebutuhan penghuni ya di setiap fasilitasnya. Keren banget, lokasi strategis dan view-nya nggak boleh kalah, pasti menang dari yang lain. Alright, thank you so much nih teman-teman semua Miss Chinese, sukses ya, all the best, berkarya terus, ya kan, kita mengharumkan nama Indonesia juga pastinya, ya kan. Thank you so much teman-teman semua yang udah sharing. Sekali lagi sukses ya buat karirnya, apapun impian cita-citanya berhasil. Oke, sampai jumpa di next mungkin event atau mungkin kolaborasi ya, pokoknya all the best ya buat teman-teman. Nah, demikian nih teman-teman semua, kita udah ngobrol sama para miss-miss yang luar biasa, ya kan, orang-orang yang penuh impian, penuh cita-cita dan juga penuh perjuangan. Demikian Rahasia Investasi Sukses kali ini bersama saya Birman. Sampai jumpa next episode dan juga thank you ya semua buat Maria, Yeni, kemudian Dewi, Yunita, Sharon dan Marcella. All the best.